benar yang disampaikan sama Mas siapa ya namanya tadi ya? Jeremy. Kayaknya situ enggak? Oh iya, Mas Jeremy. Jadi berbicara kecurangan Bu, katakanlah kalau kita kayak sepak bola itu kalau pemain curang pasti itu ada sanksinya, kartu kuning lah atau kartu merah. Nah ini dalam kecurangan di sistem DKN, misal aja contoh Bu, Paskes lah, itu konsekuensinya apa Bu, tindak lanjut? Ya, kalau dipegang ya dipegang-pegang gitu ya. Jadi tadi sudah dibahas definisi, sudah pelakunya sudah, mungkin contoh-contoh dari kecurangan yang pernah terjadi, kecurangan yang memang sudah pernah terjadi dalam lingkup kantor cabang Polewali aja kalau misalkan apakah memang ada Bu di sini? Oke, selamat sore Sobat IKN dimanapun Anda berada. Jangan pernah bosan bertemu dengan saya, Imam Sitohang dan Jeremy Randy. Tentunya di sore ini kita berjumpa lagi di acara Popo Polewali Podcast. Tok tok tok. Oke, Mas Ren, sore ini meskipun di luar cuaca mendung, hujan, tapi di ruangan ini tentunya sangat cerah sekali karena kita sore ini kedatangan narasumber untuk podcast kita kali ini. Yang tentunya aura kecerahan. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Ya. Jadi narasumber kita kali ini silakan diperkenalkan Bu. Karena sepertinya viewers kita sudah tidak sabar untuk mengetahui narasumber kita kali ini. Tampilan pertama ya. Iya. Terima kasih host-host kita andalan. Dia lagi gitu ya. Nanti dibayar sama Mas Alfian. Ya, izin perkenalan, nama saya Wisli. Nama lengkapnya Wisli Akturiani Bia, cuman teman-teman di kantor lebih sering manggil dengan Rina. Saya saat ini di cabang Polewali sebagai Kepala Bagian SDM, Umum, dan Komunikasi. SDMUK. Oke, kabak SDMUK ya Bu? Iya, kabaknya Mas Imam. Oh, bisa ya berarti. Perkenalan sudah, jadi mau bahas apa nih? Ya, mau bahas apa Bu untuk tema podcast pada sore hari ini? Iya, kalau untuk sore hari ini tema yang lagi happening juga enggak juga ya, cuman maksudnya informasi ini penting juga untuk disampaikan ke Sobat IKN. Jadi tema kita kali ini terkait atau tentang kecurangan atau fraud. Kecurangan. Dalam artian kecurangan dalam sistem atau program DKN. Iya, betul. Kecurangan di sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, ya. Silakan Mas Randy, kayaknya menyimpan pertanyaan yang mendalam. Iya, jadi mungkin ini temanya sangat berbobot sekali Mas terkait dengan kecurangan. Jadi definisi dari kecurangan sendiri itu terus mungkin dari kecurangan ini siapa sih Bu yang bisa melakukan pelaku dari kecurangan itu sendiri, baik itu eksternal ataupun adakah Bu dari internal kita yang mungkin sebagai pelaku dari fraud itu sendiri? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Yang mana kameranya? Yang mana? Ya. Kalau bicara tentang fraud, tentunya didasari semua dengan regulasi ya. Jadi dalam regulasi yang kita pegang bersama di Permenkes 16 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan dalam sistem jaminan kesehatan nasional dan pengenaan sanksi administrasi, fraud itu adalah suatu tindakan ya, ada tindakan kesengajaan yang menimbulkan atau mengakibatkan adanya kerugian secara finansial gitu dalam sistem jaminan kesehatan nasional gitu. Jadi memang intinya ada kesengajaan, ada kerugian secara finansial yang dilakukan secara sengaja ya gitu. Kalau bicara pelaku
benar yang disampaikan sama Mas siapa ya namanya tadi ya? Jeremy. Kayaknya situ enggak. Oh iya, Mas Jeremy. Jadi Mas Jeremy bilang apakah ada gitu pelakunya yang dari internal ataupun dari eksternal? Ya. Jadi kalau bicara pelaku dari BPJS Kesehatan sendiri pun bisa menjadi pelaku, terus dari peserta JKN, dari pemberi layanan kesehatan dalam hal ini FKTP ataupun FKRTL, penyedia obat atau alkes, dan pemangku kepentingan lainnya. Kecurangan ini tentunya ada siklusnya juga ya Mas, mulai dari pencegahan, dari setelah pencegahan ada pendeteksian, penanganan, dan monitoring dan evaluasi terkait kecurangan itu sendiri, gitu. Mungkin saya agak menegaskan tadi Bu yang bilang itu tertuang di dalam Permenkes 16 tahun 2019 ya. Betul. Oke, editor bisa ya. Permenkes 16 tahun 2019. Ya. Jadi artinya regulasinya pun bukan dibuat sama BPJS ya. Iya. Jadi langsung pemerintah. Dipegang oleh stakeholder, dipegang oleh pemangku kepentingan, dipegang juga oleh BPJS Kesehatan. Dipedomani ya. Kalau dipegang ya dipegang-pegang gitu ya. Jadi tadi sudah dibahas definisi, sudah pelakunya sudah. Mungkin contoh-contoh dari kecurangan yang pernah terjadi. Kecurangan yang memang sudah pernah terjadi. Dalam lingkup kantor cabang Polewali aja kalau misalkan. Apakah memang ada Bu di sini? Kalau contoh kejadian ya, kalau dari peserta yang teridentifikasi sampai saat ini ada gitu kalau peserta, terutama masih kita dapatkan kartu yang dipinjamkan oleh peserta. Gitu ya, itu masih kita dapatkan, dan itu kan termasuk salah satu kecurangan yang dilakukan oleh peserta itu sendiri gitu. Misalnya Mas Randy gitu, Mas Jeremy, oh ya maaf ganti nama ya, Mas Jeremy gitu, nggak punya kartu JKN, punya nggak sih? Punya Bu. Punya, oh ya, nggak perlu ditunjukkan. Mas Jeremy nggak punya kartu, terus Mas Imam punya kartu JKN. Nah, kebetulan Mas Jeremy sakit, gitu, butuh, iya, loh, enggak, minjem kartunya Mas Imam untuk digunakan di fasilitas kesehatan untuk berobat, gitu. Itu kan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh si peserta JKN ini nih, memang suka minjemin kartu, gitu. Seperti itu. Terus karena sudah menimbulkan biaya, kan tadi dibilang kecurangan ada kerugian finansial tuh. Nah, dengan berobat saja, Mas Randy misalnya berobat di FKTP saja itu sudah mengakibatkan kerugian. Ada biaya kan yang dikeluarkan gitu dari kepesertaan JKN-nya Mas Imam gitu. Berarti ada kerugian finansial dilakukan secara sengaja gitu dalam sistem jaminan. Itu peserta. Kalau secara atau Vaskes Bu, misal. Kalau Vaskes kita contoh saja ya. Jadi iya benar. Kalau contoh misalnya cloning atau menggandakan berkas klaim, itu kejadian di misalnya dilakukan oleh contoh nih, contoh yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan rujukan, itu menggandakan. Terus bisa juga phantom billing. Tahu nggak phantom billing? Ya, tahu nggak phantom billing? Emang apa phantom billing? Karena mungkin Emang apa phantom billing? Nah, pikir dia. penjelasan. Di sini ada narasumber.
Mungkin bisa dijelaskan. Bukan tugas host untuk menjelaskan. Host itu sudah untuk penjelasan karena bayarannya beda kalau menjelaskan toh. Ya itu contohnya ya di antaranya. Phantom billing, ya. Mungkin nanti dibantu sama editor. Apa ya phantom billing? Jadi penjelasannya ada di bawah sini. Bawah terus atas lah. Atas. Kasihan ini editornya. Ya. Berbicara kecurangan Bu, katakanlah kalau kita kayak sepak bola itu kalau pemain curang pasti itu ada sanksinya, kartu kuning lah atau kartu merah. Nah ini dalam kecurangan di sistem JKN, misal aja contoh Bu, Paskes lah, itu konsekuensinya apa Bu, tindak lanjut? Ya, kalau untuk sanksi di Permenkes 16 juga sudah diatur gitu ya. Jadi ada sanksi perdata, ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Gitu. Sampai pidana ya? Yes, sampai pidana. Nah, kalau untuk sanksi perdata mungkin masih di ranahnya BPJS Kesehatan ya. Contohnya sampai dengan pemutusan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Gitu. Ya. Karena kan di dalam perjanjian kerjasama juga kita sudah mengatur komitmen-komitmen kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan. Nah, kalau sanksi administrasi bisa pengenaan surat peringatan pertama tertulis gitu, ringan, sedang, berat, gitu. Ya, bahkan bisa sampai ke denda. Dan sanksi yang terakhir itu bisa sampai ke sanksi pidana. Tapi sanksi pidana ini tentunya secara berjenjang dari kabupaten kota, ditangani oleh provinsi, terus ke pusat. Jadi di sistem kecurangan ini, di fraud, diatur di internal BPJS Kesehatan ada timnya, namanya tim AKJKN. AKJKN. Ya, atau tim anti kecurangan. Tim anti kecurangan. Ya, betul. Nah, untuk di eksternal ada tim juga yang dibentuk namanya tim PK atau tim pencegahan kecurangan. Kalau untuk wilayah kita berarti kabupaten kota. Gitu. Pembinanya adalah Kepala Dinas Kesehatan, ketuanya adalah Sekretaris Dinas Kesehatan. Kita BPJS Kesehatan juga masuk di dalamnya sebagai anggota. Gitu. Jadi kalau internal ada tim AKJKN, kalau di eksternal PKJKN. Tim PKJKN. Jadi kalau untuk yang AKJKN itu tim yang pencegahan dari internal itu biasanya terdiri dari berapa orang dan mungkin fungsi dari masing-masing petugasnya ini seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau di tim AKJKN sendiri untuk ketuanya, kalau di unit kerja kita berarti di kantor cabang Polewali itu adalah kepala cabang, sekretarisnya adalah kepala bagian SDMUK, anggotanya adalah seluruh kepala bagian di unit kerja kita di kantor cabang Polewali beserta kepala kabupatennya. Ada kalau di kita ada staf Komsek, staf PKU, dan verifikator. Sebenarnya ada satu lagi claim advisor, tapi kan di kita nggak ada, gitu. Jadi tugas tim AKJKN ini ya selain melakukan pencegahan dalam bentuk melakukan sosialisasi, gitu, melakukan sosialisasi, jadi edukasi, gitu ya, baik ke seluruh pegawai maupun ke eksternal. Terus melakukan pendeteksian kecurangan. Itu tugasnya teman-teman dari tim di antara sekian tugas gitu. Melakukan deteksi. Iya, untuk teman-teman atau sobat JKN, untuk bagian dari AKJKN nanti ada di samping sini. Jadi nanti biasanya editor akan memudahkan kita sebagai gambaran. Editornya ahli dari
siapa Iya, saja. susunan tema KJKN. Ya mungkin karena perlu diketahui. Berat ya? Cukup nggak ya nanti? Cukup nggak ya layarnya? Kalau nggak cukup, Kayaknya enggak deh. tutup aja mukanya. Kayaknya enggak muat deh Mas. Berbicara cukup, bagaimana waktu? Apakah masih tersedia? Cukup. Terkait dengan konsekuensi hukum perlu dibahas atau Kalau untuk konsekuensi hukum itu karena hasilnya nanti di pembahasannya sudah ke tingkat pusat, keterlibatan dengan aparat hukum. berarti kalau bicara tingkat pusat Bu, kalau kita kan di kantor cabang Bu, berarti sifatnya itu berjenjang ya Bu? Ya betul. Sistem yang kita sudah jalankan di sini, bagaimana penanganan kecurangan di kabupaten, kota dalam hari ini di kerja kita gitu ya, ternyata harus melibatkan PKJKN. Dan ternyata juga dari hasil hasil pembahasan dengan PKJKN, oh ini sepertinya harus pengenaan, harus sampai berpotensi gitu ya untuk akan mengarahnya ke pidana gini. Itu harus secara berjenjang dilaporkan juga ke PKJKN provinsi gitu. Dari provinsi baru ke kantor pusat gitu. Karena kan kalau bicara ranah hukum agak ini ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Iya, masih banyak yang mau ditanyakan, apalagi soal kecurangan ini butuh berepisode-episode kayaknya. Cuma untuk sore ini kayaknya kita juga sudah diberi kode sama kru. Sudah. Iya toh. Jadi mungkin sebelum ditutup untuk diskusi hangat sore ini, mungkin ada close statement Bu dari Bu Rina. Mungkin pesan-pesan sobat JKN yang ada di mana saja, karena memang di sini viewernya rata-rata dari luar Polewali juga ada. Pasti. Ya, program JKN adalah program strategis nasional dari pemerintah gitu ya. Jadi harusnya kita bersama-sama dengan stakeholder melaksanakan program ini sebaik mungkin, karena dengan program ini sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya, mulai dari akses layanan, kemudahan akses layanan kesehatan, dan pencegahan pengurangan mungkin biaya pelayanan kesehatan yang dulunya mungkin mereka tidak bisa mengira-ngira, sekarang oh iya sekarang sudah ada program JKN yang memudahkan kita untuk berobat gitu, begitu. Jadi mengurangi angka kemiskinan kali ya, karena kan dampaknya mungkin lebih ke situ ya. Jadi harapannya sih sebenarnya program jaminan kesehatan ini kita kelola bersama, kita jaga kualitas layanannya sehingga tidak ada unsur kesengajaan dalam hal kecurangan. Mungkin gitu. Daging banget ya sore ini materinya. Terima kasih untuk Bu Rina, materi terkait dengan kecurangan sangat bermanfaat. Sangat berat. Jadi mungkin bisa ditutup, Mas Imam. Ya. Tadi saya sudah buka, sepertinya giliran silakan tutup, Mas Jeremy. Begitu saja. Oke, sobat JKN dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Tentunya kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya, tentunya di Polewali Podcast. Podcast.